Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati sebelum mati. Mati sebelum mati, mutlak diperlukan, bagi salik yang mau menempuh jalan Tuhan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, wahai hamba Allah, sadarilah bahwa, engkau hanya sebatas diberi harapan. Maka, jauhilah segala sesuatu, selain Allah Azza wa Jalla, dengan kalbumu, sehingga engkau dapat dekat kepadanya. Matilah engkau sebelum mati. Matilah engkau, dari dirimu dan makhluk. Sungguh telah diangkat, berbagai hijab dari dirimu, dan Allah Azza wa Jalla. Seseorang bertanya, bagaimana saya harus mati? Lalu beliau menjawab, matilah dari mengikuti kemauan, hawa nafsu, tabiat, dan kebiasaan burukmu, serta matilah, dari mengikuti makhluk, dan dari berbagai sebab. Tinggalkanlah persekutuan dengan mereka, dan berharaplah, hanya kepada Allah, tidak selainnya. Hendaklah engkau, menjadikan seluruh amalmu, hanya karena Allah Azza wa Jalla, dan tidak mengharap nikmatnya. Hendaklah engkau, bersikap ridha atas pengaturan, kada dan tindakannya. Jika engkau melakukan hal yang demikian, maka, hidup dan matimu, akan bersamanya. Kalbumu akan menjadi tentram, dialah yang membolak-balikkannya, sesuai dengan kehendaknya. Kalbumu akan selalu menjadi dekat kepadanya, selalu terhubung dan bergantung kepadanya. Engkau akan selalu mengingatnya, dan melupakan segala perkara, selain dirinya. Kunci surga adalah, ucapan la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sedangkan esok, kunci surga adalah, kefanaan dari dirimu, orang lain, dan segala sesuatu selain Allah, dan dengan selalu menjaga batas-batas syariat. Atim Al-Asyam menegaskan, janganlah kamu tertipu oleh tempat-tempat yang saleh, sebab tidak ada tempat yang lebih saleh daripada surga, dan pikirkanlah apa yang telah menimpa Adam alaihi salam. Di tempat yang begitu saleh, jangan pula kamu tertipu oleh banyaknya amal ibadat. Sebab, setelah iblis melakukan ibadat begitu lama, ternyata ia harus mengalami nasibnya seperti itu. Juga, janganlah kamu tertipu oleh banyaknya ilmu, sebab Balaam pun mengetahui nama Allah yang teragung Al-Ismul Azam. Tapi lihatlah apa yang terjadi padanya. Jangan pula kamu tertipu, karena bertemu dengan seorang yang saleh, sebab, tidak ada orang yang takdirnya, lebih agung daripada Al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab para kerabat, dan musuh-musuhnya, tidak mengambil manfaat atas perjumpaan dengannya. Ketika bertemu dengan sahabat-sahabatnya, pada suatu hari, Ibnul Mubarak melaporkan, aku begitu memberanikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin. Dan aku benar-benar meminta surga. Dikatakan bahwa Isa alaihi salam sedang bepergian, dan bersamanya ada seorang saleh dari Bani Israel. Seorang yang terkenal karena kebobrokan akhlaknya, mengikuti mereka. Duduk agak jauh dari mereka berdua, ia berseru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan penuh kerendahan hati, wahai Tuhanku, ampunilah aku. Sedang si orang saleh berdoa, ya Allah, bebaskan aku, dari orang berdosa, yang mengikuti aku ini, mulai besok pagi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mewahyukan kepada Isa alaihi salam, aku telah menjawab doa, kepada orang yang berdoa ini, telah kutolak doa orang yang saleh ini, dan telah kuampuni si pendosa ini. Zunnun al-Misri menuturkan, aku bertanya kepada seorang yang alim, mengapa orang-orang mengatakan Anda gila? Ia menjawab, ketika dia mengusirku, dari sisinya, untuk waktu yang lama, aku menjadi gila, karena takut terpisahkan darinya di akhirat. Mengenai makna ucapan ini, para sufi membacakan bait-bait berikut ini. Bahkan, kalaupun aku terbuat dari batu, niscaya aku akan meleleh, maka, bagaimana satu makhluk yang terbuat dari tanah, akan menahannya. Salah seorang sufi berkomentar, aku tidak pernah melihat, seorang yang lebih besar harapannya, di tengah-tengah umat ini, dan lebih takut, berkenaan dengan dirinya sendiri, daripada Ibnu Sirin. Sufyan ats-Tsauri jatuh sakit. Ketika alasan sakitnya, diberitahukan kepada tabib, tabib itu berkata, ini adalah orang yang hatinya telah tersobek, karena rasa takut. Tabib itu datang, dan memeriksa denyut nadinya, lalu berkata, aku tidak tahu bahwa, di kalangan orang beragama, ada manusia yang seperti ini. Shibli ditanya, mengapa matahari warnanya pucat ketika akan terbenam? Ia menjawab, sebab matahari telah tergelincir dari tempat kesempurnaan. Ia menjadi kekuning-kuningan, karena ketakutannya, terhadap tahapannya sendiri. Bagi orang yang beriman, saat menjelang keberangkatannya, dari dunia ini, telah dekat,
warna kulitnya akan menjadi pucat, karena ia takut akan berdiri di hadapan Tuhannya. Dan ketika matahari terbit, ia bersinar cemerlang. Sama halnya dengan seorang beriman, ketika dibangkitkan dari kubur, ia muncul dengan wajah yang bersinar. Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu berkata, "Aku memohon kepada Tuhanku subhanahu wa ta'ala, agar membukakan pintu takut. Dia membukakannya, dan aku pun lalu mengkhawatirkan kewarasan pikiranku. Karena itu aku berdoa, ya Allah, anugerahkan kepadaku rasa takut, sebatas yang bisa kumampui. Kemudian ketenangan menghapus kekhawatiranku. Orang itu akan menjadi hamba, atau suruhan, dari apa saja, yang dia menyandarkan diri. Contoh, orang punya sapi, dari sapi itu dia bersandar, dari hasil penjualannya, nanti akan bisa dipakai beli keinginannya. Karena dia bersandar pada sapi, maka ketika sapi menguak-nguak lapar, orang itu dengan tanpa sadar, atau dengan sadar penuh, akan pergi mencari rumput. Untuk sapinya, dia jadikan rumput itu hidangan terenak untuk sapinya. Dia berusaha menyenangkan sapinya, dengan rumput, dia pilih yang hijau. Jika, seandainya sapi itu bisa berucap yang lain, misal minta telur goreng, orang itu akan menggorengkan telur untuk sapi, atau andai sapi itu minta gendong, akan dia gendong juga. Misal, minta tidur di ayunan, dia akan melakukan juga. Dia akan sedih, jika sapi itu sakit, walau sakit batuk sederhana, akan membuatnya sedih, dan berusaha mengobatinya. Jika sapi itu minta, kalau tidur di koloni, dan dipijit-pijit sampai tertidur, dia akan melakukannya juga, asal sapi tak stres dan tak doyan makan, sehingga kurus dan dijual laku murah. Untung saja sapi tak minta yang aneh-aneh. Kalau ada sapi minta dinikahkan ke KUA, dan minta baju pengantin, atau minta kalau tidur dimanjakan, apa gak lebih mumet, itu adalah orang yang merawat sapi itu. Kedekatan kepada Allah adalah surga bagi manusia, sedangkan jauh dari Allah adalah neraka untuk mereka. Alangkah indah keadaan seorang mukmin, baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia dia tidak berkeluh kesah atas keadaan yang dia alami, setelah dia memahami bahwa Allah meridainya, dimanapun dia berada, cukuplah bagiannya, dan rida dengan bagian itu. Kemanapun dia menghadapkan wajahnya, dia memandang dengan cahaya Allah. Setiap isyaratnya adalah kepadanya, setiap kebergantungan adalah kepadanya, setiap tawakalnya adalah hanya kepadanya. Berhati-hatilah, jika ada seorang di antara engkau, merasa bergembira berlebihan, karena telah melakukan ketaatan, karena boleh jadi, ada rasa takjub, ketika dilihat orang lain, atau berharap pujiannya. Barang siapa di antaramu ingin menyembah Allah, hendaklah memisahkan diri dari makhluk. Sebab, perhatian makhluk pada amal-amal mereka, dapat merusaknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau mesti beruslah, sebab uslah adalah ibadah, dan bentuk kesungguhan orang-orang soleh, sebelum kalian. Engkau mesti beriman, lalu yakin dan fana dalam wujud Allah, bukan dalam dirimu atau orang lain. Dan, tetaplah menjaga batas-batas syariat, dan meridai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada karamah bagi orang yang mengatakan sesuatu selain hal ini. Karena, inilah yang terjadi dalam berbagai suhuf dan lauh kalam Allah Azza wa Jalla. Engkau harus selalu bersama Allah, memutuskan diri untuk selalu dengannya, dan bergantung kepadanya. Hal demikian, akan mencukupkan dirimu, dengan pertolongan, maunah, di dunia dan akhirat. Dia akan menjagamu dalam kematian dan kehidupan, menjagamu dalam setiap keadaan. Engkau harus memisahkan yang hitam dari yang putih. Semoga bisa dipahami.